Shalom Jemaat GBI Hosana. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada bulan September ini, kita akan belajar mengenai topik Be Active. Kita akan belajar menjadi jemaat yang mengerti dan berperan aktif dalam pelayanan, sehingga karakter kita dapat semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Jemaat dihimbau untuk tetap setia mengikuti ibadah online yang diadakan di channel YouTube GBI Hosana. Berikut jadwal ibadah kita. Ibadah Abi setiap hari Minggu jam 9 pagi, ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah Wednesday Breakthrough setiap hari Rabu jam 7 malam, dan ibadah WBI setiap hari Jumat jam 4 sore. Doa Sabtu pagi kita akan mulai diadakan kembali setiap hari Sabtu jam 8 pagi, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, ada lagi yang baru, yaitu acara interaksi setiap hari Jumat jam 7 malam via aplikasi Zoom, dengan berbagai macam topik dan pembicara yang pastinya oke punya. Untuk jemaat yang mau memberikan persembahan, dapat melalui rekening gereja sebagai berikut. Untuk rekening operasional, dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540323121 atas nama GBI Petojo, atau scan QR Code yang tersedia di layar. Untuk rekening perpuluhan, dapat ditransfer manual ke rekening BCA nomor 7540323130 atas nama GBI Petojo. Untuk rekening misi dan pelmas, dapat ditransfer melalui rekening BCA nomor 7540323113 atas nama GBI Petojo. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, bisa mengisi formulir secara digital di link yang tertera di layar berikut. Permohonan doa dapat juga disampaikan secara pribadi melalui WA kepada Bapak Gembala kita. Bersama-sama kita akan menopang untuk permohonan doa tersebut. Sekian pengumuman bulan ini. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara. Selamat datang dalam ibadah online GBI Hosana. Kita udah masuk di minggu pertama di bulan September 2020. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah bersama. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata bahwa ibadah itu jika disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Rasa cukup itu apa sih? Orang yang jiwanya bisa memuji Tuhan, orang yang jiwanya bisa bersyukur di depan Tuhan, cukup dengan Tuhan. Belajar untuk menghitung berkat daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hari-hari ini kita? Apakah lebih banyak kita menghitung berkat daripada Tuhan, ataukah kita bersungut-sungut? Biar pagi hari ini kita memilih untuk kita menghitung berkat daripada Tuhan. Kita datang di depan Tuhan dengan ibadah yang penuh dengan ucapan syukur. Saya mau undang saudara untuk kita tundukkan kepala, kita memulai ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana setiap kami bisa datang di hadapan-Mu Kristus. Masih ada kesempatan buat setiap kami untuk kami beribadah. Suatu ucapan syukur yang luar biasa Tuhan di hadapan Engkau Kristus. Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami. Menunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Memberi penghiburan buat setiap kami. Mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Terima kasih. Haleluya. Amin.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berlari Tuhan sampai dengan tujuan Tuhan, mendapatkan mahkota kekal. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah kami yang berkuasa di atas bumi dan langit Tuhan.
jalan, kebenaran dan hidup Tuhan. Sungguh kami beroleh anugerah yang luar biasa daripada Engkau. Dan kami mau bawa pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya karena darah-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Tiada satu sanggup menyelamatkan selain Dia memberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh anugerah-Nya, hidup karena pengorbanan-Nya. Saat kita tinggal dalam dosa, terbuang dari hadapan Allah, Yesus telah datang mati ganti kita. Semua dilakukan demi kasih-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba. Yes, amin Tuhan. Tiada satu sanggup menyelamatkan selain Dia memberi kehidupan. Kita dibangkitkan oleh anugerah-Nya, hidup karena pengorbanan-Nya. Saat kita tinggal dalam dosa, terbuang dari hadapan Allah, Yesus telah datang mati ganti kita. Semua dilakukan demi kasih-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah. Kita hidup dalam anugerah-Nya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba Allah.
Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba, hanya oleh darah domba. Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba. Sebab kita hidup oleh anugerahnya. Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba. Kita hidup dalam anugerahnya, hanya oleh darah domba. Terima kasih Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, hanya karena darah-Mu yang menebus kami, yang menyucikan, yang memurnikan, yang menyelamatkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur di hadapan Tuhan. Hanya karena oleh darahnya kita diselamatkan. Hanya karena anugerahnya kita beroleh hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami memuji-Mu. Kau Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas, dengan kasih yang tak pernah berakhir Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Kau Allah, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja. Terima kasih. Pujian, hormat, sembah hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami terpesona Tuhan atas keajaiban kasih-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh Tuhan. Dan hanya Engkau Allah yang layak Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami di hadapan Engkau Kristus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, hanya Kau Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak Tuhan, sampai selamanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya Jesus. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak disembah. Segala pujian, syukur kami Tuhan, hormat kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Kau yang layak, katakan Kau yang layak. Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau Yesus. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Shalom saudara, apa kabar? Semua tetap sehat? Saya berdoa saudara di rumah bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan baik. Tuhan selalu memelihara dan menjaga kita semua. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini sebab kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami. Dan kami telah melihat bagaimana pemeliharaan dan penyertaanmu. Engkau telah menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Dan sungguh Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan, supaya segala sesuatu ini adalah isi hati-Mu. Dan kami boleh diajar, dibentuk untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, tema utama kita pada bulan September ini masih tentang pengabdian diri. Ya, saya berdoa saudara jemaat Tuhan, ya jemaat GBI Hosana yang dikasihi Tuhan, semakin dibukakan, semakin memahami bahwa ketika saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, ini waktunya kita mengabdikan diri kita kepada pencipta kita, juru selamat kita. Karena kita diciptakan oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah
kita ada. Jadi pengabdian adalah kehidupan kita untuk melayaninya, bekerja baginya, seperti yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10. Dikatakan di sana demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, garis bawahi kalimat untuk melakukan pekerjaan baik dan kalimat ia mau. Apa saudara? Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak dan keinginannya, untuk mengerjakan apa yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kita masing-masing. Saudara, saya percaya kalau kita mengerti kebenaran ini, kita tidak akan duduk diam, kita tidak akan menjadi penonton, tetapi kita semua akan terlibat, bergerak bersama-sama, melakukan pekerjaan baik seperti yang Tuhan mau. Amin. Dengan demikian, saudara adalah menjadi orang-orang yang menjawab Tuhan, menjadi jawaban Tuhan atas apa yang Yesus katakan dalam Matius 9 ayat 37. Dikatakan di sana, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi saudara, ketika saudara melibatkan diri, ketika saudara saat ini mengabdikan diri melayani Tuhan, pekerja tidak sedikit lagi. Yang melayani akan semakin banyak karena saudara menghidupi firman Tuhan ini dan saudara hidup di dalamnya. Amin. Haleluya. Saudara, sangat penting sekali kita mengabdi kepada Tuhan, kita mengabdi kepada Dia, kita melayani Dia. Mengapa? Kita tahu saudara bahwa masa hidup manusia itu adalah 70 tahun. Dan kalaupun kita masih kuat, ya tidak selamanya kita tinggal di bumi ini. Kalau Tuhan beri umur panjang, haleluya, puji Tuhan. Ya, karena siapakah yang tahu berapa lama umur kita? Ya, karena itu dengarkanlah hai anak-anak muda. Ya, selagi engkau masih sehat dan kuat, ya jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani Dia yang telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Saudara, baru-baru ini saya punya tetangga dipanggil pulang Tuhan. Ya, teman sekolah istri saya juga dipanggil pulang Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kemarin ya salah satu jemaat yang kita kasihi, yaitu almarhum Bapak Budi Santoso, putra dari Ibu Jin, dipanggil Tuhan lebih dulu. Ya saudara, kita berdoa biarlah keluarga yang ditinggalkan tetap kuat dan tetap tabah. Roh Kudus memberi penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Saudara, semuanya masih muda. Ya, usia 40-50 tahunan. Ya, belum mencapai 70 tahun. Usia yang tidak disangka-sangka. Ya, Tuhan sudah panggil pulang lebih dulu. Ya, tapi saya percaya, saudara, bukan berapa lama umur kita di dunia ini. Namun yang penting yang harus menjadi perhatian kita adalah selama kita hidup di dunia ini, apa yang menggerakkan hidup kita, yang membimbing kita, yang mengendalikan kita, dan yang mengarahkan kita. Ya, apakah Yesus sebagai penggerak utama hidup kita, atau diri kita sendiri dengan segala keinginan dan tujuan kita? Ya, saudara, ini yang harus kita mengerti pada pagi hari ini. Ya, nah saudara, mengapa? Karena banyak orang yang hidupnya digerakkan oleh tujuannya sendiri. Ya, boleh dikatakan sepanjang waktu kehidupan orang-orang seperti ini didorong, ya, digerakkan oleh keinginan selalu ingin lebih dipandang, lebih dihormati, lebih kaya, dan lebih diakui. Dengan kata lain, hidupnya berpusat kepada dirinya sendiri. Ya, sehingga mereka berpikir inilah hidup.
ya yang harus dijalani, penuh dengan kompetisi, penghakiman dan penilaian manusia. Dan semua diukur itu dari apa yang kelihatan. Sehingga hari-hari mereka, perjalanan hidup mereka, mereka terus berjuang, ya mereka fight ya untuk menjadi orang yang lebih penting, memusatkan, memuaskan akan diri sendiri dan mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya sendiri. Nah, saudara, apakah kita seperti itu? Ya, lebih berfokus kepada diri kita sendiri, lebih berfokus kepada bagaimana kita memenuhi hasrat hidup kita sendiri, lebih memenuhi apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita sendiri. Saudara, pagi ini kita perlu memastikan ya bersama-sama siapakah yang menggerakkan hidup kita. Siapakah yang menggerakkan hidup saudara? Ya, apakah Yesus sendiri? Apakah Yesus Kristus itu sendiri? Atau saat ini kita masih digerakkan, kita masih didorong dengan keinginan-keinginan pribadi dalam hidup kita? Ya, saudara ingat, ya semua yang ada pada kita adalah kendaraan. Ya, harta kita, rumah kita, mobil kita, kemampuan kita, tubuh kita, semuanya itu adalah kendaraan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, tinggal kita saat ini yang memutuskan. Ya, siapa yang pegang setirnya? Ya, kemudinya. Tuhan tidak pernah memaksa dalam hidup ini untuk dia yang harus memegang setir, ya, untuk dia yang menggerakkan ya bagaimana kendaraan kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup ini adalah pilihan. Haleluya. Saudara bisa menjadi orang yang dengan rendah hati mempersilahkan Tuhan yang pegang setirnya. Ya, membiarkan Tuhan yang membimbing, mempercayakan Tuhan untuk mengendalikan dan mengikuti Tuhan kemanapun arahnya. Atau saat ini kita menjadi orang yang masih belum rela, ya boleh dikatakan kita masih belum oke lah, ya kalau Tuhan yang pegang setir hidup kita, ya kita masih mau bawa sendiri. Ya, kita masih mau bawa kendaraan hidup kita sendiri, ya. Karena kalau Tuhan Yesus yang bawa, ya, kalau Tuhan Yesus yang pegang setir, yang pegang kemudi, yang pegang kendali, kita nggak kelihatan, ya. Orang lain nggak lihat, ya, siapa kita di dalamnya. Apalagi, saudara, mobil yang kita bawa itu mobil Aston Martin Vantage, ya, wow, keren banget. Ya, ini mobilnya James Bond, saudara, luar biasa, mahalnya minta ampun. Ya, maksudnya apa, saudara? Ya, maksudnya kalau kita sudah merasa pintar, ya, banyak harta dan punya kedudukan oke, ya, nggak mudah. Ya, tidak mudah kita membiarkan Yesus yang pegang setir kehidupan kita. Ya. Karena kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa hebat, kita mau ya bawa kendaraan hidup kita sendiri karena saat kita pegang setir, karena pada saat kita yang ada di depan, ya kita bisa dilihat orang, jadi perhatian, jadi sorotan, diakui, dan kita bisa dibilang banyak orang apa? Wow, keren, dahsyat men, ya. Saudara, bertobatlah. Ya, kita perlu belajar dari Yesus. Ketika Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini, dia tidak mencari perhatian. Ya, dia tidak mencari puji-pujian dan hormat. Dia tidak mencari pengakuan, tetapi supaya dunia tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini karena Yesus mengasihi Bapaknya. Dan dia melakukan segala yang diperintahkan Bapa kepadanya. Itulah Yesus. Saudara, demikianlah juga kita seharusnya. Bahwa ketika kita ada di dunia ini, kita hidup
ya saat ini saudara, karena kita mengasihi Yesus Kristus dan melakukan segala apa yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Yohanes 14 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa dan Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Saudara, luar biasa. Ya, Yesus membiarkan Bapa menggerakkan seluruh kehidupannya, keinginannya, tujuannya, kehendaknya, dan semua yang ada pada dirinya. Luar biasa. Ya. Supaya Bapa yang pegang setir, ya. Yesus tidak melakukan kehendaknya sendiri, ya. Yesus tidak melakukan apa yang menjadi tujuannya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Wow, luar biasa. Ini menjadi sebuah teladan buat kehidupan kita. Ketika kita masih diberi kesempatan hidup saat ini. Saudara, ini waktunya, ya, bagaimana kita boleh belajar bersama-sama. Ya, kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Tidak ada lagi agenda pribadi, tidak ada lagi hasad pribadi, tetapi segala keinginan yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu semua adalah pikiran Kristus, pikiran Bapa kita di surga. Haleluya. Saudara, pagi-pagi jam 5:30 beberapa hari lalu, ya, saat saya baru datang di gereja, ya, saya sudah dimaki-maki, saudara, oleh seorang ibu, ya. Boleh dikatakan seumur-umur, ya, saya baru dapat cacian, hinaan seperti itu, ya. Sampai-sampai saudara saya bingung, ya, melihat ibu itu memarahi, boleh dikatakan dia mencaci maki, ya. Saudara, saya coba bicara baik-baik dengan dia, ya, tapi ternyata dia lebih galak, ya saudara. Ya, itulah yang disebut dengan the power of mak-mak. Saudara, saya bersyukur, ya, Tuhan kuasai bagaimana hati, ya, bagaimana mulut saya untuk tetap tenang menghadapi orang seperti itu. Sekalipun cacian, hinaan yang boleh dikatakan mengagetkan saya, ya. Dan Tuhan ingatkan kepada saya, ya. Boleh dikatakan lewat peristiwa itu Tuhan ingatkan, saudara, apa yang Yesus alami itu lebih parah, ya. Tuhan Yesus dihina, dia ditampar, dia dicaci maki, dia diludahi, bahkan dia mati disalibkan. Saudara, ini adalah sebuah penghinaan yang tidak sepatutnya dia terima, tetapi karena kasihnya dia rela menanggung itu semua. Luar biasa. Saudara, renungkan ini baik-baik. Ya, betapa sungguh besar kasih yang ada di dalam diri Yesus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus tetap taat dan tetap setia melakukan kehendak Bapaknya. Yesus biarkan bagaimana kehendak Bapa saja yang jadi, ya. Nah, saudara, sungguh ini adalah sebuah contoh dan teladan dalam hidup kita. Kalau Yesus sebagai penggerak utama dalam hidup kita, saudara, saya percaya, ya, kita jalani hidup ini bukan untuk melakukan kehendak kita, ya, tapi kehendak Dia yang menciptakan kita. Nah, saudara, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya digerakkan Tuhan? Ya. Apa, saudara, yang dikerjakan, yang dibuat oleh orang-orang yang katanya, yang boleh dikatakan ini adalah orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus sebagai penggerak utama dalam hidupnya. Saudara, mari pagi ini, ya, kita akan belajar bersama-sama. Kita mau belajar dari Raja Hizkia, ya. Seorang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengabdikan dirinya melayani Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya, dan dia melakukan segala perintahnya. Nah, saudara, itu sebabnya
Alkitab mencatatnya bahwa Hizkia ini adalah sebagai orang yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Allah. 2 Tawari 31 ayat 20 ditulis di sana. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Wow, luar biasa. Saudara, apa yang dibuat Hizkia? Ya. Nah, yang pertama, saudara, ya, Raja Hizkia adalah raja yang tidak mengizinkan adanya kecemaran, ya, di tengah-tengah bangsanya. Saudara, Hizkia sadar bahwa Allah yang ia layani, Allah yang dia sembah, Allah yang dia puja, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Karena itu dia berkata dalam 2 Tawari 29 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Hizkia. Orang yang hidupnya digerakkan oleh Tuhan. Bahkan dalam 2 Tawari 31 ayat 1 ditulis di sana, orang-orang Israel mulai meremukan, menghancurkan, merobohkan segala bukit pengorbanan sampai musnah semuanya. Luar biasa, ya. Jadi artinya betul-betul ya, Hizkia tidak memberi tempat kepada segala kecemaran. Tidak ada ruang untuk penyembahan berhala yang membuat hati Tuhan berduka dan terluka. Ya, dia menjaga bagaimana kekudusan, ya, bagaimana kekudusan hidupnya. Dia menjaga bagaimana kekudusan umatnya, supaya Allah kembali, ya, supaya Allah memandang umatnya, mendengar doa-doa umatnya dan berkenan untuk menghampirinya. Saudara, mau ketika akhir-akhir ini, saat-saat seperti ini, kita adalah orang-orang yang mau didengar oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang boleh mendapatkan perkenanan hatinya. Saudara, satu hal dalam hidup ini yang sangat menyedihkan dalam hidup kita adalah ketika kita tidak mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Bukan soal berapa banyak harta yang kita peroleh, bukan soal berapa mewahnya rumah dan tempat kediaman kita, bukan berapa banyaknya mobil dan kendaraan kita dan hebatnya saudara. Tetapi saudara, ketika kita mendapatkan perkenanan hati Tuhan, itulah sungguh-sungguh yang membahagiakan hidup kita. Saudara, inilah yang pertama yang dilakukan oleh Hizkia. Ya. Saya percaya, saudara, ketika Yesus menjadi penggerak utama dalam hidup kita, kita akan menjaga hati kita. Kita akan menjaga perkataan kita. Kita tidak memberi tempat kepada dosa yang akan mencemarkan hidup kita, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Haleluya. Saudara adalah anak-anak Allah. Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya. Anak-anak perjanjian Tuhan yang telah disucikan oleh darah Yesus, ya. Karena itu saudara, inilah kesempatan dalam kehidupan kita.
Ketika kita adalah benar-benar digerakkan oleh Kristus Yesus dalam hidup kita, kita akan hidup di dalam kekudusannya. Mari, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat GBI Hosana yang dikasihi dan disayangi Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Yang kedua, saudara, apa yang dibuat oleh Hizkia, ya, ketika Tuhan menjadi penggerak utama di dalam hidupnya. Saudara, Hizkia sadar betul sebagai bangsa yang telah dipilih Tuhan, dia harus melayani Tuhan. Dia harus menyelenggarakan ibadah dan harus mempersembahkan korban bakaran bagi Allahnya. Ya, saudara, 2 Tawari 29 ayat 11 ditulis di sana demikian. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Saudara, mari kita mau perhatikan apa yang dikatakan oleh Hizkia. Ya, dikatakan di sana, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Saudara, Hizkia mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu supaya jangan kebablasan. Jangan jadi lupa atau mengabaikan kebaikan dan penyertaan Tuhan selama ini. Ya, bukankah Tuhan telah membuktikan bagaimana kuasa, keajaiban dan mujizatnya sepanjang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir? Luar biasa. Saudara, ketika kita saat ini menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, seharusnya kita adalah orang-orang yang melayani Dia, beribadah setia kepada Dia, dan memberikan korban syukur kepada Allah kita. Itulah yang harus dilakukan bagi Dia. Inilah orang-orang yang digerakkan Yesus Kristus sebagai penggerak utama dalam hidup kita. Saudara, tim koordinator ibadah telah mempersiapkan begitu rupa ibadah online sampai saat ini, berbulan-bulan dan sampai hari ini. Itu bukan hal yang mudah untuk dipersiapkan oleh mereka. Ya, lepas dari segala kekurangan di sana sini, saya percaya, saudara, mereka telah bekerja dengan keras, mempersiapkan dengan luar biasa. Tim pemusik, tim pemuji, tim kreatif, tim editor, semua yang ada. Ya, mereka yang terlibat di dalam persiapan pelayanan ibadah online ini, mereka sungguh-sungguh karena mereka mengasihi Bapa di sorga, mengasihi Yesus Kristus. Saudara, masa pandemi ini adalah masa ujian buat kita semua. Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Memang tidak ada yang bisa melihat saudara beribadah atau tidak. Apakah kita tetap setia mengorbankan persembahan syukur kita? Apakah kita tetap setia melayaninya? Atau justru di masa pandemi ini kita berubah setia kita? Saya berdoa, jemaat kekasih Tuhan yang disayangi Tuhan, kita adalah jemaat yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena saya percaya, saudara, ketika Yesus menjadi penggerak utama dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak beribadah. Tidak mungkin kita tidak memberi persembahan korban syukur. Tidak mungkin kita tidak melayaninya. Terlebih lagi kita masih muda dan kuat. Amin. Haleluya. Saya begitu dibakar semangat saya ketika melihat anak-anak muda di tempat gereja kita. Karena saya percaya mereka adalah orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi gerejanya Tuhan. Saudara, lihat, perkara besar, perkara dahsyat dan ajaib akan terjadi bagi pekerjaan, bagi kemuliaan namanya. Amin. Saudara, karena itu ketika kita masih muda, kita masih kuat, kita mau dengar-dengaran nasihat Tuhan.
Seperti yang Yesus sampaikan kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 18. Yesus katakan apa di sana? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Oh, saudara, ayo. Selagi saudara saat ini masih kuat, tetap semangat. Ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kasih setianya. Saudara adalah orang-orang yang telah dipilihnya, dibimbingnya, dituntunnya untuk dibawa ke negeri perjanjiannya. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Masakah kita tidak melayani Dia? Masakah kita tidak beribadah kepada Dia? Masakah kita tidak mempersembahkan korban syukur kepada Dia? Janganlah lengah. Layanilah Tuhan sebelum Dia datang. Mari jemaat yang dikasihi, sekali lagi disayangi Tuhan. Biarkan Yesus Kristus yang pegang setir hidup kita menjadi penggerak utama dalam hidup kita. Dia yang akan membimbing saudara, Dia yang akan mengendalikan saudara, dan Dia yang akan mengarahkan hidup saudara. Percayalah. Ya. Sekali lagi saya katakan percayalah. Ya, Yesus akan membawa hidup saudara ke negeri perjanjiannya, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini saudara sekalian bersama dengan keluarga di rumah. Kita mau sungguh-sungguh mau belajar saat ini adalah saat yang terindah, yang terbaik. Untuk kita boleh menjadikan Yesus sebagai penggerak utama dalam hidup kita. Dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang saudara bersama keluarga di rumah, silahkan memegang roti dan anggur atau pengganti lain sesuai yang gereja anjurkan. Saudara, mari kita mau berdiri bersama-sama dan kita berdoa terlebih dulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama makan roti dan minum anggur sebagai peringatan untuk mengingat akan kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sangat luhur dan mulia. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami jemaat-Mu selalu mengingat bagaimana kasih setia Tuhan yang menyertai kami, yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, apakah saudara bersama keluarga di rumah sudah memegang roti dan anggurnya? Haleluya. Mari kita mau mengangkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang telah rela mengorbankan dirinya buat setiap kami orang berdosa. Kalau bukan Engkau Tuhan, siapakah kami? Maka sungguh celakalah dan binasalah kami. Tetapi oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kondisi saat-saat ini pun Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami akan terus menerima bagaimana bimbingan-Mu. Kami akan terus, Engkaulah yang mengarahkan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa setiap umat-Mu, membawa setiap jemaat-Mu ke negeri perjanjian-Mu yang penuh dengan susu dan madunya, di mana kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Engkau, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan terus memelihara, menyertai, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini, di gereja-Mu. Sebab ini adalah tempat kediaman-Mu, ini adalah milik-Mu, ini kepunyaan-Mu. Jemaat adalah harta kekasih-Mu, harta kesayangan-Mu, biji mata-Mu yang sangat berharga bagi-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami terus berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dan umat-Mu, kasih dan sayang-Mu yang selalu memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam penyertaan dan dalam pimpinannya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.